Beyond Time, episode 54. Dalam sekejap mata, Suking membuka lubang Dharma ke-93-nya. Dan masih ada lagi. Ia segera membuka lubang Dharma ke-94 dan ke-95. Saat ini, ia membutuhkan kekuatan berkali-kali lipat untuk membuka lubang Dharma daripada sebelumnya. Namun, seperti di masa lalu, ia membuka satu demi satu berkat kekuatan mengerikan di hidungnya. Waktu berlalu, tak lama kemudian, hari pun berakhir. Para bangsawan dari puncak-puncak lain kembali ke kapal mereka. Saat itu, Suking telah membuka bukaan Dharma ke-101-nya. Hidung leluhur zombie kini 40% lebih kecil. Resonansi ilahi di dalamnya telah jauh berkurang. Menyerap lebih banyak hidung membutuhkan basis kultivasi yang tinggi, jika tidak, kapten pasti sudah melahap semuanya. Suking ragu-ragu, karena merasa tak sanggup lagi mencerna. Setelah ragu sejenak, ia menunggu hingga kapten melahap separuh hidungnya. Kemudian Suking melambaikan tangan untuk menyingkirkan hidung itu. Sang kapten bersendawa dan mengusap perutnya yang bengkak sambil berbaring telentang di tanah. Ia tampak sangat lemah. Aku benar-benar kekenyangan. Bantu aku, King kecil. Aku tidak bisa berdiri sendiri. Melihat kapten seperti ini menyebabkan Suking mendesah. Kenapa kamu harus pergi dan makan begitu banyak? Aku tidak, kau yang mengambil sebagian besarnya. Kau dan teman-temanmu. Di dalam hati, kapten menggerutu, aku ingin memakannya sendiri, kan? Itu hal yang biasa. Suking, dasar pencuri pengkhianat. Aku tidak percaya kau bisa menangkapku. Tunggu sebentar, kata kapten, menatap Suking dengan waspada. Kau ingin memakannya sendiri, kan? Suking menatap mata kapten dan menggelengkan kepalanya dengan sangat serius. Sang kapten terus mengamati Suking dengan curiga saat Suking membantunya. Ini semua salah orang tua itu dan filosofi membesarkan serigala-nya. Di mana lagi di dunia ini ada master yang tidak memberikan banyak sumber daya kepada murid-muridnya? Lihat saja puncak-puncak gunung lainnya. Apapun yang diinginkan murid-murid itu, master mereka akan mendapatkannya. Tapi tidak kita, sang kapten mendesah. Suking tidak berkata apa-apa. Ia sudah familiar dengan gaya master ketujuh. Ia akan memberikan teknik, benda pelindung, dan bahkan tempat perlindungan yang aman kepada murid-muridnya. Satu-satunya yang tidak ia berikan adalah pelindung dao dan sumber daya. Dalam hal itu, murid-muridnya harus berjuang sendiri. Itulah satu-satunya cara bagi seorang murid untuk menjadi serigala penyendiri sejati. Alternatifnya adalah menjadi anjing rumahan. Hasilnya terlihat jelas ketika melihat kapten dan kakak ketiga, keduanya bersusah payah mendapatkan sumber daya kultivasi. Lalu ada Master Sengyun itu, lanjut kapten dengan tidak sabar. Lain kali kalau kau bertemu permata seperti itu, beritahu aku ya. Kita bisa menanganinya bersama, dan kita berdua akan kaya raya. Suking cepat mengangguk sambil membantu kapten keluar dari ngarai dan kembali ke kapal. Tak lama kemudian, kapal itu bergemuruh hidup. Kali ini, bukan teleportasi. Melainkan, mereka berlayar melintasi lautan menuju daratan utama Revered Ancient. Sesaat sebelum fajar, terlihat jelas bahwa kapten benar-benar kekenyangan dan mengalami masalah pencernaan, hingga ia kejang-kejang. Tuan ketujuh, yang tidak mau diganggu, memukul kapten hingga pingsan. Kemudian ia mengajak Suking keluar untuk melihat matahari terbit. Kakak ketiga sedang menginap bersama beberapa gadis puncak kedua, dan tidak ikut serta. Selain beberapa murid biasa, satu-satunya orang di kapal puncak ketujuh hanyalah Suking dan Tuan ketujuh. Saat Master ketujuh berdiri di haluan, angin laut membawa buih hitam dari air, tetapi kekuatan tak terlihat membubarkannya sebelum menyentuh salah satu dari mereka. Suking berdiri di samping guru ketujuh sambil menatap langit yang gelap. Kakak keempat, apakah kau tahu banyak tentang Yang Mulia? Tanya Tuan ketujuh dengan dingin. Tidak banyak, jawab Suking sambil menggelengkan kepala. Ia masih merasa tidak nyaman sepenuhnya di hadapan Tuan ketujuh. Daratan kuno yang terhormat itu luas sekali. Prefektur penerima kaisar hanyalah sebagian kecil darinya. Meskipun hanya sebagian kecil, luasnya masih sekitar 10 kali lipat Phoenix Selatan. Prefektur penerima kaisar pada dasarnya adalah sebuah semenanjung. Tiga sisinya diapit oleh laut. Pegunungan keselamatan arbiter tertinggi membentang dari utara ke selatan. Dari timur ke barat, terdapat sungai kedalaman abadi yang abadi.
Keduanya bertemu di tengah. Pegunungan ini terdiri dari sekitar 100.000 gunung, semuanya curam dan berbahaya. Pegunungan ini dipenuhi oleh sekte yang tak terhitung jumlahnya, spesies mutan, grue, dan sejenisnya. Sungai itu menakjubkan. Sungai itu dipenuhi energi abadi, dan airnya dapat memurnikan mutagen. Seperti yang bisa Anda bayangkan, orang-orang terus-menerus berebut kendali. Sungai itu masuk dari provinsi lain di timur dan dikuasai oleh perkumpulan abadi arbiter tertinggi, yang menguasai sekitar 30% wilayah di prefektur penerima kaisar. Setelah meninggalkan wilayah mereka, sungai itu melewati pegunungan keselamatan arbiter tertinggi dan masuk ke tanah terlarang bernama Spirit Sound. Kemudian mengalir ke barat, tempat bermuara ke laut. Di titik pertemuan sungai dengan pegunungan keselamatan arbiter agung, terdapat anak sungai yang dulunya mengalir ke koalisi 7 sekte. Namun, bertahun-tahun yang lalu, sekte arbiter muda membangun bendungan untuk membendungnya. Baru-baru ini, bendungan itu hancur, dan sungai itu kembali mengalir ke wilayah koalisi. Koalisi 7 sekte terletak di selatan pegunungan keselamatan arbiter tertinggi, dekat laut terlarang. Di sisi lain pegunungan terdapat gunung penekan Dao Tiga Roh. Sedangkan gereja keberangkatan dan gunung hantu Salt Tor, mereka berada di barat, di kedua sisi sungai abadi-abadi. Ketika sungai melewati tanah terlarang Spirit Sound, warnanya berubah menjadi hitam, dan sungai itu berubah menjadi sesuatu yang keji. Sejujurnya, itu membuatnya cocok untuk kekuatan dewa keji gunung hantu Salt Tor. Dan ritus keberangkatan Daois adalah organisasi yang sangat aneh, dan mereka tidak terlalu peduli. Terakhir, ada pilar Netherflight Supreme Beginning, yang terletak di tundra bersalju di utara, tepat di perbatasan prefektur di seberangnya. Saat guru ketujuh menjelaskan hal-hal ini, langit menjadi cerah, seolah lautan api menyebar dari cakrawala. Suking menyaksikan matahari merah terbit di langit seperti bola api. Istirahatlah, kata Tuan Ketujuh. Kita akan tiba dalam 2 hari. Setelah kita mendarat, hancurkan para penggarap koalisi yang perlu dihancurkan. Jika perlu, tipulah. Jika perlu, pamerkan diri. Setelah itu, Tuan Ketujuh menghilang. Suking menyaksikan matahari terbit, lalu duduk bersila untuk bermeditasi. 2 hari berlalu relatif cepat. Akhirnya, daratan muncul di cakrawala. Perut kapten kembali normal, dan ia melompat-lompat kegirangan. Kakak ketiga telah kembali. Para bangsawan dari puncak gunung lainnya meretakkan buku-buku jari mereka, mata mereka berbinar-binar saat mereka merenungkan pembalasan dendam yang akan mereka dapatkan. Saat kapal-kapal raksasa itu semakin dekat ke daratan, Suking melihat sebuah kota besar. Kota itu begitu besar hingga seolah membentang tanpa batas. Dibandingkan dengan kota itu, Seven Blood Eyes bisa dibilang sebuah desa. Kota itu unggul dalam hal ukuran, populasi, dan kemewahan yang ditampilkan. Gaya arsitekturnya sangat berbeda, dan mengingatkan Suking pada bangunan-bangunan yang pernah dilihatnya di negeri Valet. Bangunan-bangunan itu memancarkan kesan megah dan kuno, tetapi di saat yang sama indah dan anggun. Bahkan dari kejauhan, Suking dapat melihat 7 gunung menjulang di tengah kota, semuanya dengan bentuk yang unik. Gunung-gunung itu terletak cukup berjauhan, dan kota di sekitarnya menghubungkan semuanya. Setiap gunung memancarkan tekanan yang luar biasa, dan memiliki patung di puncaknya. Beberapa berbentuk manusia, beberapa berbentuk binatang laut, dan yang lainnya berbentuk menara raksasa. Salah satunya adalah pedang raksasa yang menjulang ke langit. Saat ketujuh kapal dari Seven Blood Eyes berlayar ke pelabuhan, suara lonceng bergema di ibu kota koalisi 7 sekte yang perkasa. Mereka berdentang 12 kali. Acara ini jelas bersifat seremonial. 2 orang di tingkat patriark hadir untuk menyambut mereka, yaitu perwakilan dari puncak kedua dan ke-6 koalisi. Para pemimpin sekte dari kedua sekte tersebut juga hadir. Selain itu, banyak murid koalisi menunggu di tepi pantai. Meskipun mereka berdiri di sana dengan khidmat dan hormat, ada juga kewaspadaan dan bahkan ketidaksenangan di mata mereka. Hal itu terutama berlaku bagi para murid dari sekte pedang awan melonjak, yang tatapannya sedingin es. Dan banyak dari mereka, setelah mengamati semua orang dari 7 mata darah, menatap Suking. Mereka bukan satu-satunya. Murid-murid sekte lainnya akhirnya menatap Suking. Adapun murid laki-laki, kebanyakan dari mereka memiliki ekspresi yang rumit, sementara murid perempuan tampak terkejut dan gembira. Sementara itu,
para dewa dari berbagai puncak gunung muncul di dek kapal masing-masing. Masing-masing dari mereka melepaskan kekuatan basis kultivasi mereka, membuka lubang dharma mereka, bahkan menyalakan api kehidupan mereka dan memasuki kondisi cahaya yang mendalam. Meskipun tidak satu pun dari mereka memiliki 4 api, semuanya unik dan menakjubkan. Beberapa memiliki cara untuk meningkatkan kecakapan tempur mereka, melampaui batas normal. Seven Blood Eyes telah lama mempersiapkan diri untuk menjadi sekte pengawas. Dan tentu saja, sebagian dari rencana itu adalah membantu generasi murid saat ini mencapai potensi mereka. Bahkan bisa dikatakan bahwa para murid ini adalah yang terbaik yang pernah ditawarkan puncak-puncak gunung ini. Meskipun koalisi 7 sekte juga mampu melakukan hal seperti ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa diulang terus-menerus. Jadi, ketika hal itu terjadi, hasilnya sungguh mengesankan. Beberapa murid dikelilingi oleh lolongan-lolongan mengerikan. Beberapa memiliki berbagai macam alat sihir tingkat tinggi. Beberapa menciptakan riak di setiap langkah kaki. Beberapa tampak biasa saja, tetapi dipenuhi tato totem yang mengerikan. Hampir seketika, para pengikut di kapal dan para pengikut di pantai semuanya ingin bertarung satu sama lain. Tentu saja, para pengikut koalisi semuanya berasal dari sekte pengawas, dan mereka masing-masing luar biasa. Mereka semua memancarkan aura yang mengesankan saat melangkah maju dengan mengancam. Saat aura dari kedua belah pihak saling beradu, Su King melihat sekeliling, ekspresinya tetap sama seperti sebelumnya. Setelah melihat semua murid di pantai, ia tidak melihat satu pun yang ia kenal. Tak satu pun dari para terpilih yang sebelumnya datang ke Seven Blood Eyes datang. Jelas, mereka menyadari bahwa sebagian besar yang mulia dari Seven Blood Eyes telah sengaja kalah dalam pertandingan mereka sebelumnya, dan sekarang siap membalas dendam. Adapun Su King, ia biasanya tidak suka membuat keributan. Namun, gurunya telah memintanya untuk melakukan hal itu, sehingga ketika semua murid koalisi melangkah maju dengan mengancam, ia pun melakukan hal yang sama. Warna-warna liar berkelebat di langit dan bumi. Aura badai meletus dari Su King, mengguncang segala sesuatu di sekitarnya dan menyebabkan angin kencang menderu di area tersebut. Bahkan sinar matahari pun tampak membelok ke arahnya, apalagi tatapan semua orang yang hadir. Su King mengenakan jubah ungu bersulam emas, ditambah mahkota tertinggi langit ungu tanpa batas. Ia memiliki 2 payung di atasnya. Satu payung diselimuti oleh api hitam yang mengalir deras yang dapat mengguncang jiwa seseorang. Payung lainnya berkilauan dan berwarna 7, berdengung dengan nyanyian bagai lagu dari surga tertinggi. Di belakangnya, teriakan melengking menggema ke langit saat seekor gagak emas muncul, memelototi para murid di tepi pantai. Semua ini, dipadukan dengan ketampanan Su King yang spektakuler, membuatnya seperti seorang pangeran kekaisaran yang berjalan di dunia fana. Para pengikut koalisi di pantai bereaksi dengan jelas. Seolah-olah mereka disambar petir surgawi, dan tak punya pilihan selain mundur selangkah. Su King melangkah maju lagi, dan kekuatan tempur 6 apinya meledak dengan tekanan yang mengerikan. Tekanan itu berubah menjadi gelombang kejut yang dapat menghancurkan apapun yang dilewatinya, dan menyebabkan keringat bercucuran di dahi para pengikut koalisi. Dengan ekspresi ketakutan, mereka mundur selangkah lagi. Hanya satu orang yang memberikan tekanan dahsyat kepada semua orang di pantai. Rasanya seperti reinkarnasi, karena inilah yang terjadi ketika Master Seng Yun tiba di Seven Blood Eyes. Namun, saat ini, Su King bahkan lebih menakutkan daripada Master Seng Yun. Su King, itu adalah orang nomor 1 yang dipilih dari Seven Blood Eyes, Su King. Dia menangkap banyak petinggi dari berbagai sekte, dan juga mengalahkan Master Seng Yun. Dia memiliki kemampuan bertarung 6 api yang mengerikan, dan yang lebih gila lagi, 6 api itu bukan batasnya. Dia memiliki teknik kelas kekaisaran, berkah 2 lampu kehidupan, dan bakatnya tak tertandingi. Su King melangkah keluar dan memberikan tekanan yang menghancurkan pada semua orang. Lalu ia berdiri di sana, menjadi pusat perhatian. Sikap dan perilaku yang dulunya milik Master Seng Yun kini terwujud dalam diri Su King. Ditambah dengan ketampanannya yang luar biasa, ia bagaikan bintang jatuh yang membuat para murid koalisi tak berdaya menundukkan kepala. Sedangkan para murid perempuan, mata mereka berbinar-binar. Jauh di atas langit, Sir Blood Smelter menatap ke bawah dengan ekspresi puas. Tuan ketujuh berada di sampingnya, tersenyum.
Adapun patriark dan matriark dari lembah Spirit Gloam dan sekte harta karun cermin langit, mereka tersenyum dan menggelengkan kepala sambil melirik Suking. Semuanya tampaknya berjalan baik. Ah, anak-anak, selalu saja rewel. Mereka jelas tidak seperti kita. Sir Blood Smelter tertawa terbahak-bahak, lalu mengikuti kedua temannya terbang ke kejauhan. Setelah generasi yang lebih tua pergi, suasana di pantai tetap tegang. Namun, dengan kehadiran Suking, para murid koalisi laki-laki akhirnya hanya menghela napas dan mundur. Koalisi 7 sekte sebenarnya memiliki suasana yang jauh lebih santai daripada di Seven Blood Eyes. Oleh karena itu, para murid perempuan terang-terangan melirik Suking yang sebenarnya tidak disukainya. Setelah melangkah keluar dan menghancurkan lawan, Suking memimpin jalan menuju perahu terbang seremonial yang telah disiapkan untuk membawa mereka ke dalam sekte. Para murid koalisi berpisah untuk memberi jalan bagi mereka. Kapten berlari untuk mengejar Suking. Kakak ketiga bergabung dengan mereka di kapal terbang. Sambil mendecakkan lidah, ia berkata, "Kerja bagus, adik muda. Nanti aku akan mengajarimu beberapa hal yang akan membuatmu sangat menarik bagi para murid perempuan di sini." Suking menatap kakak ketiga tetapi tidak mengatakan apapun. Sedangkan kapten, ia menggigit sepotong apel lalu mencibir. "Sudah lebih dari cukup, kakak ketiga, dasar mesum. King kecil dan aku lebih suka bersikap tenang. Kami tidak melakukan hal-hal sepertimu." Kakak ketiga terkekeh saat melihat kerumunan di sekitarnya. Setelah delegasi 7 mata darah berada di atas kapal terbang seremonial, para murid yang ditugaskan untuk mengawal mereka memimpin jalan memasuki kota. Seketika, Suking merasa seperti berada di negeri asing. Meskipun banyak bangunan mengingatkannya pada arsitektur di negeri Valet, terdapat juga banyak bangunan kecil beratap kubah dan berdinding plester putih. Hal ini membuat tempat itu tampak sangat rapi dan teratur. Vegetasi di sini berbeda dengan Phoenix Selatan. Tanamannya jauh lebih jarang berdaun, dan daunnya sangat besar dan lebat. Beberapa di antaranya memancarkan aroma harum yang akan melekat saat Anda melewatinya. Suking tahu bahwa tanaman itu tidak beracun. Sebaliknya, aromanya mengandung khasiat obat yang, seiring waktu, akan meningkatkan kondisi tubuh dan basis kultivasi seseorang. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Suking memperhatikan banyak sungai yang berkelok-kelok di kota, yang airnya mengandung energi spiritual yang akan menyehatkan penduduk. Suhu di sini berbeda dengan di Seven Blood Eyes. Suhu di sini lebih hangat, sehingga orang-orang mengenakan pakaian yang lebih terbuka. Banyak orang akan memandang mereka dengan rasa ingin tahu saat mereka lewat. Suking memperhatikan bahwa kebanyakan orang memiliki kulit halus dengan sedikit kerutan, dan mata mereka bersinar terang. Bahkan detail kecil seperti itu mengungkapkan bagaimana rasanya berada di sekte pengawas. Ini hanyalah sebagian kecil dari kota. Dari posisinya di kapal terbang, Suking bahkan tidak bisa melihat di mana kota itu berakhir. Sungguh tempat yang spektakuler. Akhirnya, delegasi Seven Blood Eyes tiba di lokasi tempat mereka akan menginap. Lokasi itu adalah kompleks rumah besar yang dipenuhi bangunan besar dan kecil, semuanya berornamen indah dan mewah. Para murid koalisi berpamitan, setelah itu para delegasi Seven Blood Eyes beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya mereka semua berada di koalisi Seven Sect, dan mereka semua sangat penasaran untuk menjelajahi kota. Generasi yang lebih tua akan menghabiskan hari dengan mengenang, dan mulai berbisnis pada hari berikutnya. Tak lama kemudian, para bangsawan menyebar ke seluruh kota untuk menjelajah. Suking sendiri memeriksa gedung yang telah ditugaskan kepadanya, lalu memasang beberapa formasi mantra dan menyebarkan bubuk racun kemana-mana. Saat ia selesai, kapten dan kakak ketiga datang mencarinya. "Ayo, adik kecil, kakak-kakakmu di sini untuk mengajakmu jalan-jalan." Kapten jelas ingin menunjukkan beberapa pemandangan kepada Suking. Suking balas menatapnya dengan curiga. Berdiri di samping kapten adalah kakak ketiga, yang mengerjap beberapa kali, lalu tersenyum dan berkata, "Aku bertanya kepada beberapa teman lama koalisiku tentang apa yang bisa dilakukan di sekitar sini. Mereka sangat merekomendasikan salah satu sumber air panas abadi di dekat sini." Sebelum sungai abadi-abadi mengalir ke wilayah koalisi, Kapten menjelaskan, tidak banyak mata air panas abadi. Tapi sekarang sungainya mengalir lagi, cukup banyak yang terbuka. Kita harus mencobanya. Matanya berbinar saat melihat sekeliling,
lalu merendahkan suaranya dan berkata, "Kudengar beberapa mata air panas abadi mengizinkan pemandian campuran. Konyol sekali. Aku sungguh tidak percaya hal seperti itu bisa diizinkan begitu saja di tempat terbuka. Kita harus pergi melihat-lihat dan memberikan kritik yang membangun." Suking awalnya berencana menolak tawaran mereka dan tetap tinggal di kompleks untuk berlatih kultivasi. Namun, kapten dan kakak ketiga terlalu ngotot, jadi akhirnya ia mengangguk dan membiarkan mereka menariknya. Tak lama kemudian, mereka berganti pakaian dan keluar ke jalan. Toko-toko yang berjejer di sepanjang jalan ramai, dan banyak pejalan kaki yang berlalu lalang. Orang-orang mengobrol di mana-mana, dan aksen mereka berbeda dengan aksen di Phoenix Selatan, yang semakin mempertegas sensasi berada di negeri asing. Kapten membeli seikat buah yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, lalu melemparkan beberapa buah kepada Suking dan kakak ketiga. Sambil mengunyah buah, mereka berjalan-jalan melihat-lihat pemandangan. "Tempat ini sangat besar," kata kapten. "Mungkin 10 kali lebih besar daripada ibu kota di kampung halaman." "Kakak ketiga, kau berasal dari Revered Ancient, kan? Kau pasti tahu jalan di sini." Kakak ketiga menyeringai. Koalisi ini tidak hanya memiliki satu ibu kota. Masing-masing dari 7 sekte memiliki satu. Namun, mereka telah berkembang selama bertahun-tahun menjadi satu kota besar. Distrik tempat kita berada saat ini adalah bagian dari sekte harta karun cermin langit. Ada juga banyak tempat yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan kecil, serta 130 sekte yang membentuk koalisi. Salah satu alasan utama delegasi kita datang ke sini adalah untuk membahas di mana tepatnya Seven Blood Eyes akan ditempatkan di kota ini. Suking mendengarkan dengan saksama penjelasan kakak ketiga. Ia juga memperhatikan bahwa kapten tampak melihat ke kiri dan ke kanan dengan sangat curiga. Hal unik lainnya tentang koalisi 7 sekte, lanjut kakak ketiga, adalah tidak hanya terdiri dari 7 kota besar. Markas besar 7 sekte juga berlokasi di sini. Terlebih lagi, setiap sekte menawarkan teknik, lokasi kekuatan cadangan, dan area keberuntungan yang bisa dikunjungi siapapun. Ia menunjuk ke sebuah gunung putih besar di kejauhan. Itulah markas besar sekte harta karun cermin langit. Siapapun bisa pergi ke tempat-tempat itu untuk belajar dan mencari pencerahan, meskipun tidak gratis. Harga tiket masuknya sangat mahal. Kurasa Seven Blood Eyes sekarang punya tempat seperti itu. Tanah leluhur Sea Zombie adalah area keberuntungan yang kami kuasai. Dengan kakak ketiga menjelaskan berbagai hal di sepanjang jalan, mereka berjalan menyusuri kota hingga tiba di sebuah bangunan megah yang dibangun di samping sungai. Bangunan itu berbentuk segi 5 dan sangat besar. Sungai mengalir langsung ke dalam bangunan, dan keluar dari sisi lain setelah terbagi menjadi beberapa aliran kecil yang mengalir ke bagian-bagian lain kota. Tempat itu jelas sangat populer. Baik murid laki-laki maupun perempuan keluar masuk, semuanya mengenakan pakaian yang berbeda, yang menunjukkan bahwa para kultivator dari seluruh koalisi datang ke sini, bukan hanya 7 sekte. "Inilah tempatnya," kata kapten, matanya berbinar-binar. Ia menarik Suking dan kakak ketiga, lalu masuk ke dalam. Kakak ketiga membayar semuanya, dan tak lama kemudian, mereka berdiri di samping salah satu kolam air panas di dalamnya. Uap mengepul dari permukaan, tetapi masih terlihat para kultivator pria dan wanita di sana-sini. Tak satu pun dari mereka mengenakan pakaian yang terlalu ketat. Beberapa berbisik-bisik, yang lain hanya memejamkan mata dan berlatih kultivasi. Karena uapnya, tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Suking dapat merasakan energi spiritual yang kuat di kolam, dan juga dapat merasakan betapa murninya air tersebut. Tanpa diduga, air tersebut tidak mengandung sedikit pun mutagen. Para kultivator yang berendam di sini dan melakukan latihan pernapasan dapat membersihkan diri dari mutagen. Tentu saja, Suking tidak memiliki mutagen apapun sejak awal, tetapi berlatih kultivasi di sini akan membutuhkan setengah usaha, tetapi 2 kali lipat efeknya. "Benar-benar campuran," gumam kapten. Sambil berdeham, ia menanggalkan pakaiannya hingga hanya tersisa pakaian dalam dan masuk ke dalam. Kakak ketiga melakukan hal yang sama. Setelah ragu-ragu sejenak, Suking melepas pakaian luarnya dan kemudian memilih tempat untuk duduk bersila di dalam air. Airnya tidak terlalu panas, dan rasanya luar biasa. Suking merasa sangat nyaman saat energi spiritual meresap ke dalam pori-porinya dan membuat basis kultivasinya bergejolak. Mereka bertiga berada di salah satu sudut kolam,
dan mereka semua telah mengambil tindakan untuk menyamarkan penampilan mereka agar tampak seperti kultivator koalisi biasa. Karena itu, tak seorang pun tahu siapa mereka. Waktu berlalu, para kultivator datang dan pergi. Sekitar 2 jam kemudian, percakapan mulai ramai di sumber air panas, menanggapi suatu peristiwa besar yang baru saja terjadi di luar. 7 mata darah sangat ganas. Saya baru saja mendengar kabar. Yang mulia dari puncak ketiga Seven Blood Eyes menantang sekelompok orang terpilih dari House of Grey Hunters. Dia bertarung 3 kali berturut-turut, mengalahkan 2 kali, dan akhirnya bertarung seri dengan Chen Yunhua, yang dianggap setara dengan Simaling. Setelah itu, Simaling menolak untuk melawannya. Hal yang sama terjadi di istana Dao Lunisolar. Yang mulia dari puncak keempat Seven Blood Eyes sedang berada di sana sekarang. Kudengar dia bertarung dengan sangat sengit. Dia juga bersumpah akan melawan siapapun dari istana Dao Lunisolar yang berada di bawah inti emas. Dulu ketika koalisi pilihan kita jatuh ke Seven Blood Eyes, mereka membesar-besarkan betapa hebatnya mereka. Rupanya, Seven Blood Eyes sebenarnya sangat menipu. Dan sekarang setelah mereka di sini, mereka bertekad untuk menunjukkan betapa kuatnya mereka sebenarnya. Mendengar ini, Su Qing, sang kapten, dan kakak ketiga membuka mata mereka dan bertukar pandang. Dengan suara lirih, sang kapten berkata, ini kesempatan sempurna untuk menjadi kaya. Dia menatap Su Qing. Kau benar, kakak tertua, kata kakak ketiga. Kalau kita bekerja sama, kita seharusnya bisa bertransaksi seperti bandit. Ia juga menatap Su Qing dengan tenang. Setelah hening sejenak, Su Qing berkata, apa pembagiannya? Kakak ketiga, kau yang akan bertanggung jawab menyebarkan berita, kata kapten. Aku akan menangani siapapun yang menanggapi panggilan, dan Su Qing, kaulah yang akan menjadi wajah publik operasi ini. Kau dapat 40%, kakak ketiga dan aku masing-masing dapat 30%. Ide bagus, kata kakak ketiga sambil menyeringai. Aku akan menyebarkan berita bahwa Su Qing menantang koalisi yang terpilih. Benar, jawab kapten. Tapi katakan saja dia tidak menantang semua orang. Dia memilih orang-orang tertentu untuk duel sampai mati. Kapten mengeluarkan sebuah apel entah dari mana dan menggigitnya. Setelah berpikir sejenak, Su Qing berkata, hanya saja, daftar nama belum ditetapkan. Aku masih mencoba memutuskan siapa yang akan kulawan. Ketiganya saling bertukar pandang. Sang kapten tersenyum penuh teka-teki, kakak ketiga tampak polos, dan Su Qing tampak tenang seperti biasanya. Kalau begitu beres, kata kapten. Orang-orang koalisi ini bukan orang bodoh. Siapapun yang punya otak pasti akan berpikir untuk mengirim hadiah. Sambil berdeham, ia melihat sekeliling. Kalian berdua lanjutkan saja. Aku akan memeriksa sisa pemandian air panas. Tidak cukup banyak gadis di sini. Setelah itu, kapten keluar dari kolam dan pergi mencari yang lain. Kakak ketiga meregangkan badan, mengucapkan selamat tinggal kepada Su Qing, lalu berjalan menuju beberapa murid lain di kolam, tampak polos seperti anak domba. Su Qing hanya memejamkan mata dan mulai berlatih pernapasan. Namun, sesaat kemudian ia membuka mata dan mendapati seorang murid perempuan dari koalisi berjalan hati-hati ke arahnya, wajahnya agak memerah. Su Qing melirik ke arah kakak ketiga dan mendapati bahwa ia sudah berada di tengah-tengah sekelompok gadis. Dari cara mereka tersenyum dan tertawa, sepertinya mereka semua rukun. Setelah mempertimbangkan situasinya, Su Qing menyadari bahwa energi spiritual yang kuat di dalam air telah membersihkan penyamarannya. Penyamarannya belum sepenuhnya hilang, hanya orang yang mengenalnya dengan baik yang dapat mengenalinya. Namun, meskipun hanya sebagian kecil ketampanannya terungkap, ia tetap membuatnya tampak sangat menarik. Sambil menutup matanya, ia bermeditasi sebentar, lalu membuka matanya lagi. Kini ada 3 murid perempuan di dekatnya. Mereka saling berbisik tentang penampilan fisiknya. Salah satu dari mereka, yang sedikit lebih ramah daripada yang lain, menyadari bahwa ia telah membuka matanya. Sambil tertawa pelan, ia berkata, halo, saudara muda. Kamu dari sekte mana? Aku tidak mengenalimu. Su Qing menolak menanggapi, dan hanya menutup matanya. Waktu berlalu, sekitar 2 jam kemudian, kapten kembali, sambil memakan apel dan bersenandung kecil. Kolam yang ia kunjungi mulai terasa membosankan, karena para murid perempuan perlahan menghilang. Karena itu, ia kembali mencari Su Qing dan kakak ketiga. Namun,
Ketika ia mendekat, matanya terbelalak lebar, dan tiba-tiba ia berhenti bersenandung. Lupa menggigit apelnya, ia menatap tempat yang ia tinggalkan sebelumnya, yang sebelumnya hampir kosong. Sampai sekarang, ada banyak kultivator di sana, dan sebagian besar adalah murid perempuan. Kakak ketiga berada di satu sisi, seorang gadis di bawah masing-masing lengannya, dan 3 orang lagi di sekitarnya, semuanya berbicara dan tertawa satu sama lain. Di sisi lain, tidak ada tanda-tanda Suking, tetapi seluruh area itu dipenuhi gadis-gadis. Sang kapten menarik napas tajam saat menyadari mengapa semakin sedikit murid perempuan di sisi mata air panasnya. Tak mau menerima kenyataan, ia pun berjalan kembali ke kolam yang kini penuh sesak. Namun, sebelum ia sempat masuk, seorang murid perempuan berwajah bulat dan berbintik-bintik melotot ke arahnya. Tidak ada tempat di sini untuk orang sebesar dirimu. Tidak bisakah kau pergi ke kolam yang lain? Melihat kapten dimarahi, kakak ketiga menyeringai, menepuk kepala gadis-gadis di kedua sisinya, lalu keluar dari kolam. Ia meraih kapten yang tertekan dan menariknya pergi. Ada apa? Tanya kapten sambil melihat kembali ke kolam renang. Di mana saudara keempat? Dia sudah pergi beberapa waktu lalu. Soal apa yang terjadi? Yah, kau tidak bisa menebaknya. Kapten mendesah. Dia diusir cewek-cewek seksi. Suking sudah kembali ke kamarnya, duduk bersila bermeditasi. Mengingat banyaknya energi spiritual yang telah diserapnya, ia harus mengakui bahwa sungai kedalaman abadi-abadi memang menakjubkan. Dari apa yang ia lihat, jika seseorang berlatih kultivasi di sini dalam jangka panjang, bahkan seseorang dengan banyak mutagen pun akan merasakan kadar mutagennya turun dengan cepat. Meskipun tidak mungkin untuk membersihkannya sepenuhnya, efek kumulatifnya akan sangat bermanfaat bagi kultivasi. Tak heran jika koalisi menggunakan harta terlarang mereka untuk menghancurkan bendungan sekte arbiter muda dan memulihkan aliran sungai kedalaman abadi. Suking mendongak dan melihat ke arah timur. Di sanalah perkumpulan arbiter tertinggi abadi berada, dan juga dari sanalah sungai kedalaman abadi-abadi mengalir. Mengingat perkumpulan arbiter tertinggi abadi menguasai sepertiga prefektur, masuk akal jika mereka akan mendapatkan manfaat terbesar dari sungai tersebut. Suking menutup matanya dan kembali bermeditasi. Malam telah berlalu. Keesokan paginya, saat fajar, negosiasi resmi dimulai antara Seven Blood Eyes dan Seven Sect Coalition. Mereka perlu membahas semua detail tentang kemana Seven Blood Eyes akan berlabuh. Seperti yang bisa dibayangkan, diskusi seperti itu akan memakan waktu lama, karena mereka membahas berbagai hal rumit, misalnya, formasi mantra, kepentingan bisnis, aturan dan regulasi, dan sebagainya. Sebagai salah satu delegasi, Suking dapat bergabung dalam negosiasi. Namun, ia merasa semuanya sangat membosankan, dan akhirnya kembali ke kamarnya untuk berlatih kultivasi. Kini, ia telah sepenuhnya mengintegrasikan lampu nyanyian angin 7 warna ke dalam dirinya, dan menguasainya sepenuhnya. Saat itu, ia menemukan sesuatu yang sangat menarik. Dan itu adalah, kedua lampu kehidupannya ternyata saling melengkapi. Hal itu sangat mengasyikkan, dan ia menghabiskan banyak upaya untuk menyelidiki dan mengujinya. Ada beberapa yang mulia yang memilih untuk tidak bergabung dalam diskusi. Kebanyakan dari mereka menemukan alasan untuk menyelinap pergi, lalu keluar untuk memberikan tantangan duel lagi. Tak lama kemudian, semua murid koalisi menjadi sangat marah. Para yang mulia 7 mata darah bersikap sangat dominan, dan kabar menyebar dengan cepat. Bahkan, yang mulia kedua dari puncak pertama pergi untuk menantang sekte pedang awan melonjak. Puncak-puncak gunung lainnya pun sama. Sementara para petinggi bernegosiasi, hasrat para murid untuk bertempur semakin membara. Tak lama kemudian, semua orang di koalisi membicarakannya. 3 hari kemudian, negosiasi masih berlangsung, dan para pengikut Seven Blood Eyes masih terus menantang. Meskipun ada kemenangan dan kekalahan di kedua belah pihak, Seven Blood Eyes jelas berada di atas angin. Terlebih lagi, sebuah rumor mulai menyebar dan menyebabkan kegemparan besar di antara para murid koalisi. Rumor itu berkaitan dengan Suking, dan mengklaim bahwa ia sedang mencoba memutuskan siapa yang ingin ia tantang untuk berduel. Begitu kabar mulai menyebar, para anggota terpilih dari berbagai bagian koalisi diliputi ketakutan. Mereka tahu bahwa Suking seperti Master Sengyun dulu. Ia memiliki kecakapan bertarung 6 api yang membuatnya setara dengan seorang kultivator inti emas dengan 1 istana surgawi.
Dengan basis kultivasi yang mengerikan seperti itu, tak seorang pun ingin melawannya. Yang lebih parah lagi, menurut rumor, ia ingin bertarung sampai mati. Semua orang terguncang. Tentu saja, menolak tantangan akan sangat memalukan. Oleh karena itu, orang-orang pintar seperti Zhou Qifan diam-diam menghubungi kapten dan mengirimkan hadiah sebagai tanda niat baik. Berita mengenai hal itu dengan cepat menyebar, dan tak lama kemudian, orang-orang terpilih dari seluruh koalisi mengirimkan hadiah. Akhirnya, kabar tentang masalah ini sampai ke telinga para petinggi koalisi. Saat itu, negosiasi dengan Seven Blood Eyes sebagian besar telah selesai, dan kedua belah pihak puas dengan hasilnya. Namun, salah satu delegasi koalisi, yang sedang bertemu dengan Master Seven, tampak tidak senang dengan situasi Su King. Kalau murid tujuh mata darahmu mau menantang murid koalisi kita, ya sudahlah. Bagus juga mereka bisa saling belajar. Tapi Su King itu punya kemampuan bertarung enam api. Kalau dia menantang orang lain, jelas-jelas bullying, kan? Dulu sebelum kamu jadi bagian koalisi, ceritanya beda. Tapi sekarang kita semua ada di pihak yang sama. Apakah dia benar-benar menantang seseorang? Tanya Master Ketujuh. Itu bagian yang paling keterlaluan. Tuan Ketujuh, murid-muridmu itu cuma tipu-tipu. Malah, murid seniormu itu rupanya bilang ke orang-orang kalau siapapun yang memberi paling sedikit akan dimasukkan ke daftar tantangan untuk Su King. Benar-benar keterlaluan, dan itu sungguh tidak sopan. Aku penasaran dari mana mereka belajar perilaku seperti ini. Master Ketujuh berdeham, aku setuju itu tidak sopan. Tapi mereka hanya anak-anak yang sedang bersenang-senang, itu saja. Lagi pula, bagaimana mungkin murid-muridmu begitu mudah tertipu? Katakan, aku punya beberapa pertanyaan tentang tingkat otoritas kita dalam formasi mantra setelah kita tiba. Ayo, mari kita bahas semua detailnya. Delegasi koalisi bingung harus berkata apa. Orang macam apa mereka ini? Pikirnya, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak khawatir akan seperti apa keadaan di koalisi 8 sekte yang baru. Sejauh yang ia tahu, orang-orang Seven Blood Eyes itu sama saja seperti gangster. Belum pernah seperti ini sebelumnya. Delegasi koalisi menghela napas, lalu mengesampingkan masalah itu dan fokus pada negosiasi. Sementara itu, Tuan Ketujuh tersenyum dan dengan sungguh-sungguh mendalami topik yang sedang dibahas. 2 hari berlalu. Negosiasi telah selesai, dan pengumuman resmi telah dibuat di prefektur penerima kaisar, memberitahu semua kelompok lain tentang perubahan nama sekte. Dan sekarang, semua kelompok lain akan memperhatikan dengan saksama seperti apa koalisi 8 sekte ini. Di Phoenix Selatan, Sang Patriark mengeluarkan perintah di ibu kota agar semua orang bersiap pindah. Dalam waktu 1 bulan, sekte tersebut akan dipindahkan ke daratan. Kembali ke koalisi, sekte-sekte lain akan menyiapkan sejumlah portal teleportasi agar perpindahan semulus mungkin. Para petinggi dari berbagai puncak terus menantang para pengikut koalisi. Namun, tidak banyak orang yang memperhatikan hasilnya. Semua orang lebih tertarik pada Su King, dan bertanya-tanya siapa sebenarnya yang akan ditantangnya. Banyak murid telah mengirimkan hadiah kepadanya, dan semua orang ingin melihat hasil akhirnya. Namun, Guru Ketujuh memilih 1 hari untuk memanggil ketiga muridnya secara terbuka dan memarahi mereka dengan keras. Ia berkata bahwa sebagai anggota koalisi, tidaklah pantas bagi mereka untuk menantang duel hidup mati. Terlebih lagi, ia berkata bahwa mengingat kehebatan Su King dalam bertarung, tidaklah pantas baginya untuk menindas orang lain dalam koalisi. Su King, sang kapten, dan kakak ketiga semuanya tampak malu. Teguran keras dari guru mereka tampaknya telah menyadarkan mereka, karena mereka dengan lantang menyatakan bahwa mereka menyadari kesalahan mereka, dan akan menahan diri untuk tidak mengajukan tantangan apapun. Itu mengakhiri masalah. Semua murid koalisi yang telah mengirim hadiah, termasuk Huang Yikun dan Zhou Qifan, hanya bisa tersenyum pahit. Mereka tahu betul bahwa guru ini dan ketiga muridnya baru saja berpura-pura. Sangat licik. Aku tak percaya seorang ahli spirit trove yang hebat akan melakukan hal seperti ini pada murid-muridnya. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua yang dia katakan masuk akal. Ketika sebagian besar murid koalisi lainnya menyadari bahwa mereka telah ditipu, suara gemuruh bergema dari dalam rumah pemburu Grue. Shimaru telah keluar dari tempat meditasinya yang terpencil. Ia belum berhasil mencapai terobosannya,
sehingga belum memiliki istana surgawi kedua. Namun, karena apa yang terjadi pada adik laki-lakinya yang malang, dan karena klonnya telah musnah, ia memutuskan untuk keluar lebih awal. Hal pertama yang dilakukannya adalah mengirim surat tantangan resmi kepada Seven Blue Ties. Dia akan melawan Su King. Hal itu langsung menimbulkan kegemparan. Shimaru adalah seorang kultivator inti emas dengan istana surgawi. Menantang seseorang di alam kultivasi yang lebih rendah saja sudah dianggap seperti intimidasi. Namun, sepertinya tak seorang pun menganggapnya benar. Malahan, semua orang berpendapat bahwa mereka berdua setara. Tak diragukan lagi, Su King telah melampaui Master Seng Yun sebagai orang nomor 1 dalam koalisi 8 sekte, dan merupakan sosok yang mampu menghancurkan istana-istana surgawi. Sebagai murid paling terkemuka di Seven Blue Ties, Su King tentu saja tidak bisa menolak tantangan tersebut. Oleh karena itu, Master Ketujuh memberinya beberapa nasihat. Bersikaplah sebodoh mungkin, tapi bertarunglah dengan baik. Kau berjuang demi gengsi sekte kita. Ngomong-ngomong, gadis Shimaru itu punya dua hati. Hati di sebelah kanannya mungkin akan sangat membantumu di masa depan. Su King merenungkan situasinya, dan niat membunuh terpancar di matanya. Setelah merenungkan apa yang telah ia capai akhir-akhir ini dengan lampu nyanyian angin 7 warna, ia membalas Shimaru dalam satu kalimat. Saya setuju, tapi hanya jika itu pertarungan sampai mati. Murid-murid dari rumah pemburu Grue akan menyerap darah khusus yang memungkinkan mereka mengendalikan Grue. Hasilnya, mereka menjadi muram dan muram, atau menjadi liar dan tak menentu. Bagaimanapun, mereka selalu sangat bermusuhan. Terkadang mereka tampak normal di luar, tetapi di dalam, mereka terpelintir. Tak ada pengecualian. Mereka tidak terganggu oleh luka-luka brutal. Alasannya adalah karena hidup berdampingan dengan Grue melibatkan siksaan tanpa akhir. Mereka tak punya pilihan selain mengatasi rasa sakit fisik, karena mereka selalu harus menghadapi penderitaan dan serangan balik yang tak terbayangkan dari para Grue. Selama bertahun-tahun, keluarga pemburu Grue telah berjuang mencari cara untuk mengatasi hal ini. Mereka telah bereksperimen dengan berbagai metode, meskipun tidak ada yang benar-benar efektif. Grue pada dasarnya kejam dan ganas, dan hal itu diperparah oleh pengaruh wajah dewa yang hancur. Satu-satunya cara untuk mengurangi dampaknya adalah dengan menekan para Grue dengan basis kultivasi yang lebih tinggi. Namun, semakin tinggi basis kultivasi Anda, semakin mengerikan pula Grue yang bisa Anda kendalikan. Dan hanya sedikit orang yang bisa menahan godaan untuk cepat menjadi lebih kuat dengan melakukan itu. Itu adalah siklus tanpa akhir. Semakin banyak kemajuan yang dicapai seseorang, semakin banyak Grue yang akan mereka serap, hingga mereka menjadi suram dan menyeramkan dari atas ke bawah dan dari dalam keluar. Para murid dari House of Grue Hunters mengalami siksaan terus-menerus, dan siksaan itu tidak hanya membuat mereka memiliki kepribadian yang bengkok dan kejam. Siksaan itu juga membuat mereka brutal dalam pertempuran. Terlebih lagi, cara-cara mereka yang gila membuat mereka menjadi masalah besar bagi sekte-sekte lain. Ketika Shimaru menerima balasan Su King, ia hampir tak bisa mengendalikan keganasannya yang membara. Rupanya, ia mengabaikan nasihat atasannya, dan juga fakta bahwa pemimpin sekte telah menjelaskan bahwa ia kemungkinan besar akan kalah dalam pertarungan ini. Ia pun menyerbu keluar dari rumah pemburu Grue, berubah menjadi seberkas cahaya terang yang melesat menuju markas sementara Seven Blue Ties di sekte harta karun cermin langit. Tentu saja, banyak kultivator menyadari apa yang tengah terjadi, karena Shimaru tidak berusaha untuk bersikap rendah hati. Saat ia melayang di udara di atas kompleks, jubah putihnya yang panjang berkibar tertiup angin, dan rambut hitamnya berkibar di sekelilingnya. Yang mengejutkan, bayangan samar istana surgawi yang megah dapat terlihat di atas kepalanya. Ia memancarkan fluktuasi yang mengerikan, dan di dalam bayangan istana surgawi itu, terlihat sosok kurcaci yang layu dan membusuk terkurung dalam wujud inti Grue. Grue-Grue yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi istana surgawi, semuanya melolong dalam duka dan derita. Di belakangnya ada bola daging raksasa yang mirip bola menari yang pernah ada bersama klonnya di Seven Blue Ties. Bedanya, bola ini jauh lebih besar. Bola itu juga bernyanyi dengan suara melengking. 1, 2, 3, hingga 10 teman kecil. Kue padi-padian dengan kekasih, cabut paru-paru dan gali jantung. Biarkan hanya kepalanya saja, itu tidak mengerikan, menarilah dalam lingkaran, itu sangat menggemaskan.
Saat suara melengking itu bergema di mana-mana, Shimaru melayang di atas kompleks Seven Blood Eyes, wajahnya sepucat kematian, tetapi penampilannya sangat menakjubkan. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, "Aku di sini, Su King." Meskipun suaranya lembut, matanya merah padam, dan ia memancarkan tekanan mengerikan yang menyebabkan awan-awan ganas berkumpul di atasnya membentuk kepala. Saat angin menderu di sekelilingnya, gumpalan daging di belakangnya menjerit dan jatuh ke arah kompleks. Namun kemudian sebuah kekuatan yang dahsyat menghantam bola daging itu dan membuatnya berputar ke arah berlawanan, menjerit keras, sebagian besarnya hilang. Su King muncul, dan dengan satu langkah, ia melesat dari kompleks ke angkasa. Dua payung terlihat di atas kepalanya. Satu payung berwarna tujuh dan berkilau, dikelilingi angin yang berkibar. Payung lainnya berwarna hitam dan diselimuti api mematikan. Burung gagak emas muncul di belakangnya, mengeluarkan teriakan melengking ke angkasa, apinya menyelimuti Su King bagai jubah kekaisaran, dan sayapnya menghujani percikan api kemana-mana. Su King menatap Shimaru dengan dingin. Dulu di Seven Blood Eyes, ia telah membunuh klonnya, jadi ia tak merasa perlu bicara. Melepaskan kekuatan tempur enam apinya, ia melancarkan serangan tinju ke arahnya. Master ketujuh telah meminta agar dia bertarung demi gengsi, dan karena itu, dia memutuskan untuk bertarung habis-habisan. Tinju itu berisi kekuatan dari 101 lubang dharmanya, teknik gagak emas, 3 api kehidupannya, dan 2 lampu kehidupannya. Itulah puncak dari tingkat 6 api. Kubah langit tampak sedikit runtuh saat awan di atas Shimaru meledak. Shimaru kemudian melambaikan tangannya, menyebabkan istana langit di atas runtuh ke arah Su King. Satu istana langit setara dengan kekuatan tempur 6 api, dan dalam sekejap mata, istana itu bertemu dengan pukulan tinju Su King. Ledakan memekakkan telinga bergema ke segala arah. Istana surgawi Shimaru bergetar, lalu runtuh kembali karena kekuatan tempur Su King yang luar biasa. Shimaru terguncang hebat saat ia terlempar mundur sekitar 300 meter. Su King tetap di tempatnya, tanpa cedera. Payung 7 warna melindungi tubuhnya, dan payung hitam melindungi jiwanya. Tak ada yang di bawah level 6 api yang mampu menembus pertahanan semacam itu. Dulu ketika Master Seng Yun memiliki lampu nyanyian angin 7 warna, Su King sangat kesulitan menghadapinya. Butuh serangkaian jebakan cerdik untuk mendobraknya. Dan sekarang, pertahanan lampu yang luar biasa itu justru menguntungkan Su King. Namun, lampu kehidupan ini tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan, tetapi juga serangan balik. Setelah penelitian dan eksperimen Su King, ia menemukan bahwa menggabungkan kedua lampu tersebut memberikan manfaat tambahan. Dan sekarang, serangan balik lampu nyanyian angin 7 warna itu benar-benar melampaui apa yang bisa dilepaskan Master Seng Yun. Itulah sebabnya Su King memimpin dengan serangan tinju, dan mengapa ia memaksa Shimaru mundur. Itu juga mengapa ia cukup yakin bisa membunuhnya. Dengan serangan balik 6 api, Su King tidak lebih lemah dari level 7 api. Shimaru jelas tidak tahu itu, yang masuk akal mengingat ia bahkan tidak punya satu pun lampu kehidupan. Bahkan Master Seng Yun pun tidak tahu apa yang mungkin terjadi dengan 2 lampu kehidupan. Ini bukan sekadar soal 1 tambah 1 sama dengan 2. Darah muncrat dari mulut Shimaru dan matanya berbinar penuh ketidakpercayaan. Semua pengamat dari koalisi 8 sekte juga terguncang hebat. Lagi pula, karena Su King sekarang terpilih sebagai pemimpin koalisi, banyak orang ingin melihat seperti apa dia. Itulah kekuatan pertempuran 7 api. Shimaru ceroboh. Satu istana surgawi tidak akan cukup untuk mengalahkan Su King. Semua orang di kompleks itu juga tercengang, termasuk semua keagungan dari berbagai puncak gunung. Sang kapten sedang makan apel sambil memperhatikan. Tampak sangat terharu, ia berpikir, syukurlah aku memakan setengah hidung itu, kalau tidak, aku sungguh tak akan bisa mengalahkannya. Meski begitu, aku merasa King kecil masih saja menipu. Ia punya lebih banyak senjata rahasia yang belum ia ungkapkan. Sementara semua orang melihat dengan takjub, Su King tiba-tiba bergerak ke arah Shimaru yang tertegun, dan melancarkan serangan tinju lainnya. Suara gemuruh bergema saat Shimaru mencoba melawan. Ia melepaskan berbagai macam sihir, dan melepaskan banyak sekali grue. Bahkan, sepertinya semua grue yang diproyeksikan di sekelilingnya mengarah ke Su King. Namun, tak satu pun dari grue tersebut mampu menembus pertahanan kedua lampu kehidupannya untuk melukai tubuh maupun jiwanya.
Simuru terdorong mundur lagi, istana surgawinya bergetar. Kemudian Suking mendekat untuk melancarkan pukulan tinju lagi. Sekuat apapun Simaru melawan, dan sekuat apapun Gruenya menebas, tetap saja tidak ada gunanya. Kemampuan bertarungnya belum cukup tinggi. Satu-satunya cara agar ia bisa efektif adalah jika ia memiliki dua istana surgawi, dan dengan demikian dapat menyegel Grue-Grue yang akan menjadi ancaman bagi Suking. Saat Suking menyerang dengan dahsyat, istana surgawinya bergetar hebat. Ia memukul dengan tinju demi tinju, mendorong Simuru semakin tinggi ke udara. Kegilaan memenuhi matanya saat ia melakukan gerakan mantra dan mengeluarkan kristal penyegel berwarna darah. Itu jelas merupakan benda yang luar biasa, tetapi ia tidak ragu untuk menghancurkannya. Seketika, kurcaci layu di istana surgawinya membuka matanya, dan memancarkan kebrutalan haus darah. Suking berhenti di tempat. Alih-alih melancarkan pukulan tinju lagi, ia mengangkat tangannya ke atas kepala. Seketika, angin bertiup kencang, dan warna-warna liar berkelebat di langit. Seolah-olah suatu kehendak yang tak terkatakan mulai terkumpul, yang menjelma menjadi sebilah pedang surgawi berwarna ungu. Pedang ini bukan ilusi, melainkan nyata. Yang lebih mengejutkan semua orang yang melihatnya, bukan hanya satu pedang yang muncul. Ada 7 pedang surgawi muncul, menyebabkan segalanya bergetar. Kemudian Suking menurunkan tangannya, dan pedang-pedang itu menebas seperti hukuman surgawi. Mereka datang dari 7 arah, membuatnya mustahil untuk menghindarinya. Dengan kekuatan yang mengerikan, mereka menebas Simaru yang ketakutan dan istana surgawinya. Simaru menjerit saat pedang-pedang itu mendarat, mengguncang istana surgawinya dan menyebabkan suara-suara retakan terdengar dari dalamnya saat 7 retakan besar dipotong di permukaannya. Kurcaci di dalam terguncang, tetapi tampak hendak melawan. Namun, gagak emas Suking muncul dan dengan rakus menatapnya. Kurcaci itu menyusut kembali ke posisi duduk. Simaru terluka parah dan batuk darah. Energinya tidak stabil, namun Suking terus menekan serangan itu, dan bergerak dengan kecepatan yang bahkan lebih tinggi dari sebelumnya, tiba tepat di depan Simaru. Mengangkat tangan kanannya, ia menusukkannya dalam-dalam ke dada Simaru. Simaru punya 2 hati, dan ia meraih hati yang sebelah kanan. Sambil berteriak, ia mencabut hati itu dari dadanya. Darah menyembur kemana-mana saat sebuah batu hitam berbentuk hati muncul. Energi Simaru hancur, dan istana surgawinya seakan-akan hancur berkeping-keping. Saat itulah angin jahat tiba-tiba muncul. Kekuatan angin itu membungkus Simaru dan membawanya pergi. Ia menghilang dalam sekejap, lalu sebuah suara kasar terdengar. Aku akan menghentikan pertempuran ini sampai mati. Sebagai gantinya, aku memberimu jantung Gruglum itu sebagai hadiah. Suking mundur sekitar 300 meter dan mendongak dengan cemberut. Ia merasa pertarungan ini berjalan terlalu mulus. Ada sesuatu yang terasa janggal. Tuan ketujuh tiba-tiba muncul di sampingnya. Jangan terlalu dipikirkan, saudara keempat. Semua keluhan sudah terobati saat ini. Jika gadis Simaru itu punya akal sehat, dia akan berterima kasih padamu di masa depan. Sekarang cepatlah dan ucapkan terima kasih kepada pemimpin sekte Grue Hunter atas hadiahnya. Suking menangkupkan tangan ke arah rumah pemburu Grue dan membungkuk. Terima kasih banyak, pemimpin sekte pemburu Grue. Sementara itu, di Senat Koalisi 8 Sekte, 8 tokoh menarik kembali kehendak ilahi mereka. Sir Blood Smelter tersenyum. Hadirin sekalian, saya yakin ini berarti saya memenangkan taruhan. Meskipun pada akhirnya ini adalah kesepakatan antara menantu saya dan klan Sima dari keluarga pemburu Grue, saya rasa kalian semua melihat betapa hebatnya murid dari murid saya. Nah, saya harap kalian bisa mempertimbangkan dengan matang usulan saya untuk alokasi dana koalisi. Lagi pula, dia jelas berpotensi menjadi kaisar kuno. Kita tidak membutuhkan gelar anak Dao, tetapi kompensasinya harus melebihi anak Dao biasa. Itu tidak berlebihan, kan? Tak satu pun dari 7 orang lain yang hadir berkata apa-apa. Mereka semua memancarkan cahaya ke arah Sir Blood Smelter. Kemudian, Patriark Soaring Cloud mendengus dingin dan pergi. Pertarungan telah usai, dan nama Suking bergema di koalisi 8 sekte dan 137 sekte yang membentuknya. Master Sengyun mampu melawan seorang kultivator inti emas dengan istana surgawi, dan bahkan berhasil menghancurkan yang mulia dari puncak pertama di 7 mata darah. Namun, itu karena yang mulia baru saja menerobos,
dan telah keluar dari pengasingan sebelum menstabilkan istana surgawi pertamanya. Su King benar-benar berbeda. Ia bahkan telah menghancurkan seorang ahli inti emas dengan istana surgawi yang telah terbentuk sempurna. Kejadian seperti itu di prefektur penerima kaisar sama langkanya dengan bulu burung phoenix atau tanduk kilin. Itu terutama benar, mengingat Su King masih belum menyalakan api kehidupan keempatnya. Karena itu, sikap para murid koalisi mulai berubah. Meskipun beberapa orang masih memusuhi Su King, banyak yang mulai menghormatinya. Dari kelompok itu, murid perempuan merupakan mayoritas. Lagi pula, seperti yang dikatakan Kapten, ketampanan Su King adalah kartu truf yang melampaui basis kultivasinya. Meski begitu, Su King tidak meninggalkan kompleks setelah pertarungan. Ia menghabiskan waktunya berlatih kultivasi, dan memastikan kedua lampu kehidupannya terintegrasi sepenuhnya. Master ketujuh akhirnya memberitahu Su King bahwa pertarungan itu adalah hasil kesepakatan antara Seven Blood Eyes dan klan Sima. Sementara itu, negosiasi dengan koalisi telah selesai, dan keputusan akhir telah dibuat tentang lokasi Seven Blood Eyes. Namun, hasilnya dirahasiakan, dan bahkan delegasi biasa pun tidak mengetahui detailnya kecuali Tuan Seven memutuskan untuk memberi tahu mereka. Oleh karena itu, Kapten, Su King dan kakak ketiga tentu saja yang pertama mengetahuinya. Su King sebenarnya sedang menjalankan misi penting selama kunjungan pertamanya ke prefektur penerima kaisar. Sebelum pergi, Zhang San menghampirinya dengan alis terangkat, dan meminta Su King berjanji untuk mendapatkan detail tentang lokasi sekte tersebut. Informasi itu berkaitan langsung dengan kemungkinan keuntungan yang sangat besar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Zhang San ingin Su King mengetahui batas wilayah sekte baru, tata letak apa yang akan ada di dalam batas tersebut, dan juga detail spesifik tentang apa yang ada di seberang batas tersebut. Seperti yang dikatakan Zhang San, kejadian seperti ini hanya terjadi sekali dalam sebulan. Zhang San merasa bahwa Kapten tidak terlalu dapat diandalkan, sehingga ia mempercayakan misi ini kepada Su King. Ia juga berulang kali memperingatkan Su King untuk tidak melupakannya selama perjalanan. Setelah Su King mendapatkan semua detailnya, hal pertama yang ia lakukan adalah menyampaikannya kepada Zhang San.